Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semuanya, perkenalkan nama saya Alia Putri Prabudi. Saya dari Sekolah Mar Inovasi Aceh Barat Daya. Kita beralih ke Aceh Barat Daya. Tempat ini mempunyai tempat wisata yang bernama Alus Sungai Pinang. Di balik indahnya tempat wisata ini, teman-teman, menyimpan sejuta kisah. Untuk yang pertama, dikisahkan bahwa ada seorang pemuda yang sangat alim bernama Tengku Malim Diwa. Dia adalah sosok pemuda yang hidup sebatang kara dan senang mengembara. Suatu hari, dikisahkan bahwa ia sedang dalam hutan. Lalu ia melewati sebuah sungai dan mendengar ada suara perempuan yang sedang bermain air di dalam sungai. Lalu Tengku Malim Diwa pun mengingat dari balik-balik. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat 7 wanita cantik sedang bermain air. Karena ia menyimpan perasaan setelah melihat pemuda itu, maka ia pun mengambil satu selendang milik sang perempuan. Tak disangka ternyata perempuan itu adalah 7 bidadari dari kayangan. Wah, dikisahkan hari itu sudah larut malam. Waktunya sang bidadari pergi ke kayangan. Namun alangkah terkejutnya salah satu dari mereka merasa kehilangan selendangnya. Tak disangka ternyata selendang tersebut milik si bungsu. Si bungsu pun kelihatan sangat panik dikarenakan kakak-kakaknya mengatakan bahwa jika engkau tidak menemukan selendangmu, maka engkau tidak akan pernah pulang ke kayangan. Si bungsu pun bertemu dengan seorang pemuda yang sedang mencari kayu bakar. Lalu si bungsu bertanya kepada si pemuda, "Wahai pemuda, apakah engkau melihat selendangku di sekitar sini?" Si pemuda itu menjawab, "Tidak, saya tidak dapat melihat apapun di sekitar sini." Karena iba hati pemuda itu, maka ia pun mengajak si bungsu untuk bermalam di rumah. Tunggu dulu teman-teman, jangan salah paham. Dikisahkan bahwa Malim Diwa ini tidak tidur serumah dengan si bungsu. Selama si bungsu berada di rumah, Malim Diwa berada di luar rumah. Minggu demi minggu pun berlalu. Malim Diwa selalu melakukan rutinitasnya mencari makan. Begitu yang selalu menyiapkan makanan dan merapikan rumah. Hingga suatu hari teman-teman, di saat si bungsu sedang merapikan dan membersihkan rumah Malim Diwa, dan alangkah terkejutnya ketika ia melihat selendangnya ada di dalam lemari Malim Diwa. Setelah si bungsu menemukan selendangnya di dalam lemari Malim Diwa, ia pun menunggu kepulangan Malim Diwa. Akhirnya sang Malim Diwa pun pulang ke rumah. Si bungsu pun memulai perdebatan. Isi perdebatan mereka teman-teman intinya adalah Malim Diwa tetap menyanggah bahwa dirinya hanya mencuri selendang. Si bungsu pun pergi ke tempat pemandiannya dulu bersama kakak-kakaknya, menunggu kakak-kakaknya menjemput dirinya. Sampai akhirnya si bungsu pun kembali dijemput oleh kakak-kakaknya dan dia telah mendapatkan selendangnya kekayaan. Di versi kedua dikisahkan Malim Diwa dan si bungsu telah berpisah bertahun-tahun. Hingga akhirnya ada kerinduan di hati Malim Diwa ingin bertemu si bungsu. Tapi Malim Diwa ingat bahwa dia tidak punya kendaraan untuk pergi ke kayangan. Terdengar kabar bahwa di desa Alus Sungai Pinang ada seorang putri yang memiliki kuda terbang. Ia pun segera bertemu dengan putri itu dan meminta kuda terbang tersebut untuk sebagai kendaraannya pergi ke kayangan bertemu dengan si putri. Lalu si putri itu berkata, "Aku akan memberikanmu kuda terbangku asalkan engkau bisa memberikanku 3 buah pinang di pohon pinang tertinggi." Jadi dikisahkan bahwa ada satu pohon pinang di Alus Sungai Pinang itu yang sangat tinggi dan hanya memiliki 3 buah. Yang satu emas, yang satu berlian, dan yang satu lagi perak. Oke, kita review ke belakang nih. Malim Diwa ini adalah seorang yang alim dan dikisahkan di zaman dahulu orang alim itu selalu mempunyai binatang peliharaan yang taat kepadanya. Malim Diwa ini punya 3 peliharaan, yang satu elang, kupu-kupu, dan juga tupai. Maka Malim Diwa pun mengatakan, "Saya akan menyanggupi peraturan atau persyaratan dari sang ibu." Setelah
setelah Malin II mengatur strateginya nih teman-teman, ia mengatakan kepada si putri, aku punya satu syarat. Di saat aku sedang berjuang mendapatkan 3 buah pinang itu, engkau tidak boleh melihat aku bekerja. Maka sang putri pun menyetujui. Namun Malin II memerintahkan kupu-kupu kesayangannya untuk mengalihkan perhatian si putri dari pekerjaannya tersebut. Nah, jadi si Malin II ini mengutus elangnya untuk mengusir dan membuang segala sesuatu serangga yang berbisa di atas pohon pinang tersebut. Terutama konon katanya di pinang itu ada ular yang sangat berbisa. Jadi tugas elang itu menangkap dan menjauhkan segala sesuatu yang berbisa di atas pohon pinang tersebut. Nah, tupai ini bertugas untuk mengambil 3 buah pinang tersebut teman-teman. Dan akhirnya tupai tersebut mendapatkan 3 buah pinang dan dia pun memberikan emas dan perak itu kepada Malin II. Akhirnya Malin II pun memberikan 3 buah pinang istimewa itu kepada sang putri pemilik kuda bersayap tadi. Si putri pun memberikan kuda terbangnya kepada Malin II. Selanjutnya apa nih teman-teman? Happy ending dong. Si Malin II akhirnya terbang ke kayangan bertemu si musuh. Nah, itu dia teman-teman, kisah sejarah yang tak akan